Guys, siapa yang tidak tahu mengenai KRI Golok 688 yang telah siap dibina pada tahun lepas lagi pada tahun 2021. Cuma pada tahun ini apa yang dibanggakan apabila siluman KRI Golok 688 ini telah diperkukuhkan lagi dan telah pun siap ditempatkan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan di mana guys? Jom semak video ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, aku mengucapkan selamat datang. Inilah Musa Channel, dan yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir untuk menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah sekarang, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react ini, dikatakan siap beraksi, di mana siluman KRI Golok 688 telah diperkukuhkan guys, dan siap ditempatkan di wilayah perbatasan. Mantap guys. Di mana kalau kita tengok wilayah Indonesia ini merupakan salah sebuah wilayah yang paling terbesar di dunia, dan sememangnya memerlukan alutsista ataupun armada-armada yang kuat untuk mempertahankan daripada serangan pihak musuh, daripada pencerobohan yang terjadi. Dan apa-apa pun untuk kita mengetahui di mana diletakkan KRI Golok ini, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom layan. Inilah guys, inilah KRI Golok 688. Kalau kita tengok KRI Golok ini telah pun siap pada sebelum ni, tetapi telah diperkukuhkan lagi dan telah dan siap untuk ditempatkan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, siapa Jom, yang tak kenal dengan KRI Golok 688, kapal perang siluman terbaru Indonesia dengan desain modern berbentuk trimaran dan guys, diproduksi oleh galangan kapal swasta Indonesia, yaitu PT Lundin Industri Invest. Galangan kapal yang juga menciptakan tank boot Antasena, bos. Dan berita terbarunya kali ini dikutip dari Indomiliter, diketahui bahwa baru-baru ini, tepatnya pada hari Jumat 14 Januari 2022 kemarin, TNI Angkatan Laut pun telah mengukuhkan operasional kapal cepat rudal atau KCR Siluman yang nantinya akan ditempatkan di wilayah perbatasan, bos. Pengukuhan ini pun dilakukan di Dermaga Madura Kuarmada 2 Surabaya, dan sekaligus juga dilakukan pengukuhan terhadap kapal bantu Rumah Sakit Indonesia yang baru, yaitu KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Namun dikatakan juga, bos, walaupun sudah diresmikan operasionalnya, namun tidak juga dijelaskan apakah sistem senjata pada KCR Siluman ini sudah terpasang atau belum. Bila rudal anti kapal akan tersembunyi pada bagian lambung belakang, yaitu menganut model penempatan peluncur rudal anti kapal mirip di korvet stealth milik Angkatan Laut Swedia, yaitu Visby Class, maka penempatan cannon atau meriam pada haluan pun akan terlihat, bos. Namun pada peresmian kemarin belum terlihat keberadaan senjata pada haluan. Seperti yang telah diwartakan dalam situs resmi TNI Angkatan Laut sebelumnya, KRI Golok 688 ini pun nantinya akan dipasangkan cannon kaliber 30 mm dan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Dan seperti pada umumnya, pengadaan kapal perang di Indonesia, KRI Golok 688 ini pun menganut sistem FFBNW, yaitu Fit for But Not With, yang artinya pengadaan dan instalasi perangkat sensor dan persenjataan akan dilakukan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan dan tentunya anggaran militer, bos. Artinya pihak galangan kapal hanya menyediakan kapalnya saja, bos. Namun untuk sensor dan persenjataannya nanti akan dipasang terpisah sesuai dengan yang dimaui atau dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian untuk komandannya
Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pun melantik Letko Laut P. Primayanta, alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 48 sebagai Komandan Pertama KRI Golok 688. Dan nantinya KRI Golok 688 ini pun akan memperkuat satuan kapal cepat atau Satkat Koarmada 1 yang berada di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, wilayah yang berbatasan dekat dengan Singapura dan juga negara Malaysia. Perbatasan di sana, guys. Dalam sekali jalan, kapal ini pun dapat membawa 30.000 liter solar dan ekstra bahan bakar sekitar 20.000 liter. Bobotnya pun cukup ringan, yaitu hanya 53,1 ton. Selain itu, KCR siluman dari material komposit serat karbon atau CFRP ini pun mampu membawa 5.000 liter air tawar. Nah, mantap Jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetap terus kalian barbar dan jangan sampai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indomax Magazines. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi yang diterangkan oleh admin Indo Magazine, di mana kalau kita tengok kapal KRI Golok 688 ini ditempatkan di pesisiran pantai berdekatan dengan Singapura dan juga Malaysia. Mana kita sedia maklum bahawa spesifikasi ataupun ciri-ciri apa yang ada pada KRI Golok 688 ini telah pun aku percaya dan yakin bahawa semua di luar sana tahu apakah kekuatan dan juga apakah keistimewaan pada KRI Golok 688 ini, di mana kita sedia maklum bahawa kapal KRI Golok 688 ini merupakan armada moden yang berbentuk trimaran. Dan kalau kita tengok senjata-senjata ataupun banyak sekali meriam-meriam yang disertakan di dalam kapal ini mempunyai satu sistem alat teknologi yang memang sangat-sangat canggih, guys, yang sesuai yang digunakan pada ketika ini. Kalau kita tengok banyak sekali kapal-kapal perang yang dilengkapkan dengan menggunakan sistem-sistem teknologi yang serba canggih. Dan kalau kita tengok kapal perang siluman ini merupakan salah sebuah kapal terbaru di Indonesia dengan desain, kalau kita tengok bentuk dia adalah bentuk trimaran, dan juga kapal ini telah diproduksikan ataupun telah dibuat di gelanggang kapal swasta di Indonesia, iaitu PT Ludin Industri Invest. Mungkin ada sebilangan daripada kita yang tidak tahu bahawa di mana gelanggang kapal ini juga ikut mencipta tank bot antasena, di mana pada sebelum ini sudah pun viral tank bot antasena. Dan juga kalau kita tengok tank bot antasena ini, PT Ludin Industri juga yang terlibat dalam membina tank bot antasena. Untuk makluman kepada semua di luar sana, kalau kita tengok TNI Angkatan Laut telah pun mengkukuhkan operasional kapal cepat rudal ataupun lebih dikenali sebagai KCR siluman ini, dan nantinya akan ditempatkan di wilayah perbatasan. Dan kalau kita tengok wilayah perbatasan ini dikatakan di mana kapal KCR ini ataupun kapal KRI Golok 688 ini ditempatkan di pesisiran berdekatan dengan Singapura dan juga Malaysia. Mantap, guys. Tapi apa-apa pun kita mendoakan agar kelangsungan kapal KRI Golok 688 ini agar terus sukses dengan setiap kali penglibatan kapal siluman KRI Golok 688 ini. Dan sememangnya pada tahun 2022 ini kita dapat nampak secara langsung, secara direct kapal KRI Golok 688 ini akan digunakan seterusnya oleh TNI Angkatan Laut di Indonesia. Apa-apa pun, semoga kapal KRI Golok 688 ini terus sukses di bawah pengendalian TNI Angkatan Laut di Indonesia. So, untuk hari ini itu saja sedikit information yang ingin disampaikan di Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.